bisa digambarkan nggak sih Mas gimana sebetulnya suasana kebatinan dari internal PDIP? Karena kalau saya boleh mengutip eh, pengamat politik Indobarometer Muhammad Kodari ini mengatakan bahwa sebetulnya di dalam PDIP sendiri tidak solid terhadap angket ini. Dibaca dari kemarin ketidakhadiran Mbak Puan misalkan di rapat paripurna, lalu juga pidato yang dibacakan oleh Sumi Dasko yang isinya ini mengatakan ada siap kalau Anda bertarung itu harus siap menang dan juga siap kalah. Oh iya, Apakah ini menunjukkan situasi di dalam internal PDIP, oh Mas Eda? iya. Kami siap menang dan kami siap kalah kok. Kalau PDI Perjuangan tidak siap kalah kan berarti kemudian tidak mungkin ada sejarah kami berada di luar pemerintahan di masa pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun. Kalau kami tidak siap kalah. Dan kalau kami tidak siap menang kan nggak mungkin kami bisa kemudian hat-trick pemilu legislatif sampai 3 kali berturut-turut. Dan kemudian hari ini ya masih kemudian kita menjadi salah satu partai politik yang percaya pada proses kaderisasi yang tidak instan. Jadi tidak ada itu namanya kami tidak siap menang atau tidak siap kalah. Sekali lagi angket itu untuk melakukan evaluasi. Nah kalau bicara tentang solid, PDI Perjuangan ini partai politik yang terkenal dengan konsistensinya akan sikap disiplin. Kalau kemudian dalam disiplin partai itu sudah ditetapkan satu keputusan, maka tidak mungkin ada kadernya yang kemudian membelot atau balelo selama Hmm. masih berada di PDI Perjuangan. Maka kami akan tegak lurus pada apa yang menjadi keputusan final dari partai yang salah satu basis pengambilan keputusannya tentu adalah menunggu hasil realcon KPU yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Jadi sabar saja, dinamika ini tetap akan berlangsung. Tentu sampai hari ini pun sebenarnya kan rekapitulasi berjenjang secara resmi dari KPU juga belum diumumkan secara final. Nah ini tentu akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami. Semuanya tetap menjadi bagian penting dari apa yang akan kami putuskan nantinya. Tapi Oke, kalau angket jadi satu metode yang penting, yes, dan itu sedang kami matangkan. oke Buktinya kalau naskah akademik kami sudah kami persiapkan dan sudah jadi. oke ketika naskah tersebut sudah jadi, next step-nya apa ya, Mas? Ya tentu nanti akan diajukan dan dicarikan momentum yang tepat. Artinya ini soal momentum waktu aja ya, Mas ya? Yes, soal Un- momentum dan untuk mengajukan dan sekali lagi juga tentunya adalah bagaimana kekompakan dari seluruh unsur partai politik, seluruh unsur civil society, seluruh unsur pemerhati, tokoh agama, budayawan, rohaniwan yang kemudian akan ikut serta menjaga atau mendorong proses itu. Kita sudah mendapat satu sikap yang tegas dari masyarakat misalnya dari survei Kompas yang menyatakan bahwa 63, sekian persen masyarakat Indonesia itu sebenarnya mendukung terjadinya angket untuk mengevaluasi pemilu. Ini tentu satu hal yang sangat anomali sebenarnya karena total suara dari quick count kemarin dari Mas Anies Baswedan dan Mas Ganjar Pranowo tidak menyentuh angka itu kalau dari quick hmm. count tidak sampai di angka 63. Artinya sebenarnya ya banyak orang yang mungkin merasa menyesal telah menetapkan pilihan terhadap pihak tertentu atau kemudian merasa bahwa memang ada yang janggal dari proses pemilu kemarin. Maka 63% itu adalah suara rakyat yang harus kami hargai. Dan itu semuanya kami tentu tidak boleh tergesa-gesa, proses politik berjalan, tetapi tentunya hasil rekapitulasi KPU juga akan menjadi salah satu basis pengambilan keputusan kami.